Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Albarokah dari Kampus Mahakarya Asia Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS saya yang bermata kuliah pemrograman berorientasi objek yang dibawakan oleh dosen Ibu Yuwanita Sinatria Eskom MTI. Di sini ada soal UTS, yaitu nomor 1, buat program untuk menginput data mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, input NIM, nama, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Dengan menggunakan fungsi konstruktor atau untuk input boleh menggunakan java.swing atau java.io. Yang B, hitung nilai akhir dengan rumus nilai absen sebesar 10%, nilai tugas sebesar 20%, nilai UTS sebesar 30%, dan nilai UAS sebesar 40% dari nilai akhir. Yang C, berikan keterangan lulus atau tidak lulus jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 60 maka lulus, dan jika kurang dari 60 maka tidak lulus. Yang D, cetak data mahasiswa, nilai akhir, dan keterangan. Dan tampilan di layar input data mahasiswa, Universitas Mahakarya Asia, NIM-nya, nama, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Dan nilai akhirnya, terus keterangan lulus atau tidak lulusnya. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi JCreator. Nah, di sini ada import Java Xwing. Nah, di sini cara menginput data mahasiswa di dalam Java bisa menggunakan library dari java.swings dan Java AIO. Nah, untuk input data mahasiswa, ini kita menggunakan library Java Swing. Java Swing ini menggunakan komponen dialog box. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam codingan. Nah, ini udah ada codingannya. Nah, di dalam codingan, kita dapat melihat ini ada tulisan public. Nah, public ini hanya bisa menginput program dalam bentuk angka. Dan yang di bawahnya kita melihat ada tulisan double. Nah, double ini berfungsi untuk menampilkan nilai akhir saja. Dan di bawahnya juga kita melihat karakter yang baru juga, yaitu string. Nah, untuk string ini, dia hanya menginput program dalam bentuk huruf saja. Nah, dan sesudah itu kita melihat lagi di bawahnya ada sistem. Nah, yang sistem ini dia hanya berbentuk dalam baris, harus memanggil fungsi konstruktornya. Nah, ini codingannya. Nah, tadi kan kita disuruh untuk menginput data mahasiswa. Nah, di sini kita masukkan saja NIM-nya, namanya juga, mata kuliahnya, nilai absen, nilai tugasnya juga, nilai UTS-nya juga, dan nilai UAS-nya. Nah, di sini untuk mencetak yang di atas, kita memasukkan rumusnya untuk dapat menghitung semua berapa rata-rata data mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada rumus yaitu nilai akhir sama dengan buka kurung nilai absen dikali 0,1 tutup kurung ditambah buka kurung nilai tugas dikali 0,2 tutup kurung ditambah buka kurung nilai
UTS dikali 0,3, tutup kurung ditambah buka kurung nilai UAS dikali 0,4 tutup kurung. Jangan lupa di dalam codingan kita tidak boleh melupakan titik koma. Jika tidak ada titik koma, maka program kita tidak akan berjalan. Nah, di sini ada if. Nilai akhirnya itu kan tadi lebih dari 60, maka keterangannya lulus. Nah, kan yang di bawahnya lagi, kalau seumpamanya kurang dari 60, maka keterangannya tidak lulus. Nah, untuk menampilkan di layar, kan kita harus memasukkan NIM-nya. NIM-nya saya itu 011915. Nah, terus memasukkan nama juga, namanya Pipit Albarokah. Nah, sesudah itu kan kita harus menampilkan data mahasiswanya. Input data mahasiswa UTS, Universitas Mahakarya Asia. NIM-nya berapa, namanya siapa, mata kuliahnya itu nilainya berapa, nilai absen berapa, nilai tugas berapa, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, dan nilai akhirnya itu berapa. Keterangannya lulus atau tidak lulusnya seorang mahasiswa. Nah, di sini ini codingannya sudah selesai, tinggal kita running. Berjalan atau tidak berjalannya codingan tersebut. Kalau ada yang salah dalam codingan, maka codingannya tidak akan berjalan. Seumpama titik komanya ketinggalan dalam satu codingannya itu ada yang ketinggalan titik koma, berarti codinganmu tidak akan berjalan. Seumpamanya kalau codingannya udah benar semua, maka codingan akan berjalan. Nah, kita running saja. Nah, kalau untuk merunningnya, kita klik ini. Nah, muncul dulu perintah yang ini, keterangan yang ini, proses komplit yang ini, lalu kita klik yang ini. Nah, di sini masukkan NIM. Yang dimasukkan NIM itu tadi yang ada dalam codingan. 011915. Nah, oke. Namanya masukkan yang tadi Pipit Albarokah. Nah, mata kuliahnya itu mata kuliah apa? Dia mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Nah, nilai absennya itu dia 90. Dalam ketentuan tadi, dalam soal, nilai tugasnya itu 80. Nilai UTS-nya 85. Nilai UAS-nya 95. Nah, di sini kan udah tampil. Dalam tampilannya itu NIM-nya sudah muncul. Namanya juga udah muncul. Input data mahasiswa UTS, Universitas Mahakarya Asia. Nah, NIM-nya sudah muncul. Namanya juga muncul, mata kuliahnya udah muncul. Nilai absen 90 yang tadi kita inputkan sudah muncul juga. Nilai tugasnya 80, nilai UTS-nya 85, nilai UAS-nya 95. Dan nilai akhirnya yaitu 88,5. Keterangannya lulus. Kenapa lulus? Soalnya tadi yang kita baca dalam soal, jika lebih dari 60 maka dinyatakan lulus. Jika kurang dari 60 maka keterangannya tidak lulus. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.